Sekarang kalau misalnya ya saya memberikan cabang-cabang tertentu, misalnya di sini ada satu C, di sini ada dua C-nya, nah, di sini ada lagi C, gitu ya. Nah, nama ini ya, nama dari senyawa atau rantai karbon ini akan menjadi berbeda, ya, akan menjadi berbeda, bukan pentana lagi, tapi cabang-cabang yang di sini juga harus diingatin, ya. Nah, saya hanya mewajibkan kalian untuk menghafal sekitar 4 nama cabang, ya. Jadi cabang. Ya, kalau misalnya C-nya cuma satu seperti ini, ya pasti nempel di sini adalah CH3 gitu ya. CH3 nempel di sini, ada rantai terputusnya seperti ini namanya adalah cabang metil. Sama tuh kayak tadi, kalau misalnya lengkap kan tadi CH4 itu adalah metana gitu ya. Tapi kalau ini saya putus, ya saya putus H-nya, saya buang satu akan menjadi cabang. Ini namanya adalah cabang metil. Yang berikutnya, kalau cabangnya ada dua begini, ya ini pastikan H3 di sini hanya dua karena masih ada satu cabang lagi yang menggantung. Ini namanya adalah etil. Berikutnya, kalau ada 3, lalu cabang seperti ini, ya ini pasti tetap hanya 3, ini hanya 2, yang ini hanya 2. Ya. Sorry ya, bertumpuk di tulisan saya ya. Hanya 2. Nah, ini namanya adalah cabang propil. Ya, propil. Satu lagi, ya tadi saya bilang 4 kan ya. Satu lagi itu apa namanya, mutasinya dari propil. Ya, jadi mutasi dari propil, bedanya apa? Ini kamu bisa lihat bedanya ya. Kayaknya bagusan saya tulis lengkap dulu ya. CH3, CH3. Ya, ini bedanya. Ya. Jadi kalau propil, ujung cabangnya menempelnya di salah satu ujungnya, ya, yaitu di sini nih, menempelnya di sini. Tapi kalau misalnya yang cabang satu lagi mutasinya ini, dia terikatnya di tengah-tengah, di rantai C yang di tengah. Ya, bentuknya bisa begini, bisa atau satu lagi ada juga yang menuliskan posisinya sedikit berbeda, tapi sebenarnya sama-sama saja, gitu ya. Dia buat di bawahnya, tapi kan tapi kan posisi penempelannya tetap di tengah-tengah. Ini boleh garisnya di atas atau garisnya di bawah sama aja. Nah, kedua ini ya namanya adalah cabang isopropil. Ya, nama cabangnya adalah isopropil. Ya, tata nama alkana. Apa yang pertama, Jihan? Bunyinya? Yang aturan IOPEC itu ya, Pak? Iya. Ada beberapa aturan kan. Yang pertama apa? Rantai C yang terpanjang ditetapkan sebagai rantai utama. Oke, stop di situ dulu ya. Jadi, kalau misalnya ada struktur rantai seperti soal yang ada di slide ini, yang kalian lihat sekarang, ya, kan sebenarnya nama dasarnya kan harusnya adalah pentana, gitu ya, karena C-nya 5 awalnya. Nah, tentukan rantai terpanjang, itu yang sebagai rantai utama. Jadi, rantai terpanjangnya yang mana? Hitung yang C-nya paling banyak dalam satu garis, gitu ya. Jadi, ini kan dari sini C-nya ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Gitu kan ya?
Nah, kalau misalnya saya turun ke bawah di sini, ini 4, ini 5, sama-sama 5 ya. Kalau saya turun dari sini 1, 2, 3, 4, di sini 5, gitu ya. Sama-sama 5 nih C-nya ya, sama-sama 5. Nah, berarti kamu pilih yang mana? Kamu pilih yang lurus ya. Rantai yang lurus itu sebagai rantai utama. Jadi ini kamu tetapkanlah sebagai rantai utama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk penentuan rantai utama. Ini baru aturan yang pertama nih ya. Rantai terpanjang dan lurus. Yang kedua adalah pemberian nomor. Nah, pemberian nomor ini yang harus kamu perhatikan adalah nomor harus dimulai dari cabang terdekat. Ya, kenapa saya mulai dari sini? Karena cabang terdekat adalah ini nih, cabang terdekat nih. Ini cabang terdekat. Tapi di sini juga ada cabang terdekat kan? Ya, sama-sama dekat. Nah, kamu boleh mulai dari sini sebagai nomor 1 atau mulai dari sini sama-sama aja nanti. Karena bentuk yang saya buat di sini adalah kebetulan apa namanya simetris ya, dilihat dari kanan sama dan dari kiri sama. Ya, jadi penentuan rantai ini, nomor rantai ini ya harus dekat dengan cabang yang paling dekat ya. Nanti mungkin contoh yang kedua bisa saya buat lebih mudah lagi, bisa menentukan. Oke. Lalu yang ketiga, yang keempat berarti Jihan apa? Untuk substituen cabang sejenis dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, penta, dan seterusnya. Oke, jadi kebetulan di sini ya, kebetulan di sini saya pakai warna berbeda ya. Kebetulan di sini kalau kamu lihat yang nempel di sini yang pertama ini cabang apa namanya nih? Ini yang saya tunjuk warna hijau nih. Ini namanya cabang apa? Cabang apa ini? Kalau C-nya cuma 1 tadi namanya adalah cabang metil. Kalau kita bicara masalah cabang, namanya belakangnya akhirannya pasti il. Ya, il. Tapi kalau misalnya rantai utamanya, karena kita bicara alkana, pasti belakangnya awalnya ana. Ya, nah di sini juga C-nya cuma 1. Ini namanya cabang sama nih. Metil. Nah, yang ini C-nya ada 2, namanya adalah etil. Ya. Sekarang kalau kamu lihat, kan metilnya ada 2 nih. Ya, metilnya ada 2. Ya, metilnya ada 2. Berarti kamu harus kasih awalan di. Ya, kasih awalan di. Jadi nama depannya dimetil. Kamu nggak usah tulis metil ada 2 gitu ya, tapi tulisannya dimetil. Oke, yang berikutnya apa, Jian? Berikutnya substituen cabang ditulis berdasarkan urutan alfabet. Ya, alfabet. Berarti kamu harus lihat nih. Metil depannya M, etil depannya E. Itu ya. Berarti duluan etil yang ditulis nanti. Oke, aturan berikutnya. Udah, itu doang. Oke, itu aja ya. Berarti saya tuliskan dulu di sini formatnya ya. Formatnya ya, format penulisan namanya itu adalah dimulai dari pertama, tuliskan nomor cabang. Ya, tuliskan nomor cabang, lalu strip nama cabangnya. Oke, lalu spasi. Karena di sini nggak ada rangkapnya, berarti langsung adalah nama rantai utama. Ya, karena nama rantai utamanya adalah pentana, ya berarti ini nanti akan menggantikan jadi namanya pentana. Oke, kita mulai ya. Kita pakai warna yang sedikit menarik gitu ya, warna orange. Ya, kita pakai warna orange. Jadi, kita tuliskan tadi menurut aturannya ya. Aturannya adalah nomor cabang dulu, baru nama cabang. Tapi aturan tadi kata si Jihan adalah diurutkan berdasarkan abjad. Berarti kan etil dulu yang ditulis ya. Etil dulu yang ditulis nih.
karena depannya E. Kita tuliskan nomornya dulu. Berarti namanya adalah 3 etil. Oke. Spasi karena cabangnya ada 2, berikutnya adalah metil. Metil ada di nomor berapa? Di nomor 2 dan di nomor 4 kan? Berarti 2,4 ya. Nomor cabangnya ditulis dulu. Ya, nomor cabang nomor 2 sama nomor cabang nomor 4. Itu ada metil. Tapi metilnya ada 2 kan? Kasih awalan di metil. Lalu nama rantai utamanya adalah pentana. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Vero, Kenapa, Pak? udah ketemu jawabannya? Belum. Belum. Udah nyoba? Udah, Pak, tapi saya masih agak bingung. Oh iya, bagus lah ya. Emang bingung ya? Oke, saya bahas deh ya. Menyingkat waktu. Oke, pertama apa aturannya? Ya, aturannya pertama, diingat kembali ya, aturannya pertama. Ya, kamu harus mengingat nih aturannya. Sebenarnya sambil mengerjakan, biasanya sih lama-lama ingat aturan. Yang pertama, tentukan rantai terpanjang. Dan kalau bisa pilih yang lurus, gitu ya. Tentukan rantai terpanjang. Nah, di sini rantai terpanjangnya bisa mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu ya. Atau di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kurang ya, malah lebih kurang ya. Atau saya bisa balik dari sini ngitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau kalau saya naik ke atas, di sini udah 4, 5, 6, gitu ya. Jadi rata-rata semua berakhirnya di 6. Pilihlah yang lurus untuk memudahkan kalian. Ya. Maka inilah rantai utamanya. C-nya ada 6. Namanya apa kalau C-nya 6? Heksana. Nah, ya, go heksana. Yang kedua, aturannya adalah langsung dilengkap aja tadi masalah apa namanya itu tadi gue bilang masalah substansial itu kamu lewatkan saja. Kamu langsung aja ke yang kedua, itu adalah pemberian nomor. Bentar ya, kursor saya hilang nggak kelihatan nih. Yang kedua adalah pemberian nomor. Nah, nomor ini harus dimulai dari cabang terdekat. Ya, dimulai dari cabang terdekat. Cabang terdekat mana? Ini dong. Ya, ini cabang terdekat kan. Sedangkan yang ini butuh 1 C yang kedua, baru cabang yang ini di sini di C yang ketiga. Sedangkan ini kalau saya mulai dari kanan, cabang terdekat adalah jatuhnya di sini, ya di yang warna hijau ini. Berarti saya mulai nomornya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Lalu yang berikutnya. Yang ketiga itu adalah langsung kamu ngapain? Menentukan cabang-cabangnya nih. Ya, menentukan cabang-cabangnya. Ya, yang ketiga tentukan nama cabang. Masing-masing nama cabang kamu tentuin aja dulu biar nggak salah. Tentukan nama cabang masing-masing. Sorry. Ya, menentukan nama cabang masing-masing. Ya. Menentukan nama cabang masing-masing. Pertama, ya, gitu tuliskan aja.
Yang pertama ini di nomor 2. Ya, ini ada metil. Ini juga namanya metil. Nah, kalau yang ini namanya apa nih tadi? Isoprofil. Betul, isopropil. Nah, yang ini namanya, kedua namanya adalah Etil. metil. Oke. Yang keempat tinggal diurutkan kan? Ya, tinggal diurutkan. Ya, tinggal diurutkan. Urutkan berdasarkan abjad gitu kan? Alfabet. Ya, berdasarkan abjad dari nama-nama cabangnya. Ya, di sini ada E, ada I, ada M. Berarti yang dimulai adalah E dulu. Betul ya? E dulu ya. Baru yang terakhir kita tuliskan deh. Ya, kita tuliskan nama nama rantainya ya. Kita tuliskan nama rantainya. Jadi di nomor 4 ya, di nomor 4 nih ada cabang etil kan? Jadi namanya adalah 4 strip etil. Oke. Lalu yang kedua penulisannya isopropil. Isopropil ada di nomor 4 juga. Tulis lagi spasi 4 strip isopropil. Lalu berikutnya metil. Metil ada 2 nih. Di nomor berapa aja? Ditulis di nomor 2,3 disometil. dimetil. Dimetil. Oke, nama rantai utamanya adalah Heksatan. Oke, begini cara jawabnya.